له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Semua sehat, Bu? Sudah pernah kita bahas adab menyambut tamu? Baik, ibu-ibu, kita mulai kajian kita ya. Udah jam 3 lewat 45 menit. Ibu-ibu, kita akan membahas tentang 4 lewat 45 menit. Ibu-ibu, kita akan bahas tentang adab menerima tamu dan adab bertamu. Kalau apa yang saya bahas ini pernah kita salah melakukan, ke depan kita perbaiki pelan-pelan. Cocok? Jadi begini ibu-ibu. Pertama kita bahas dulu adab bertamu. Dalam dalil dikatakan hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu semuanya dia punya adab, punya akhlak gitu ya. Nah, kita membahas nih adab bertamu. Saya awali dalam satu dalil, bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian, hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha, sampai kalian diizinkan dan sampai kalian itu mengucapkan salam kepada orangnya. Jadi kalau masuk rumah orang nggak diizinkan, jangan masuk. Nah, jadi begini adab masuk rumah, Bu. Yang pertama, kita dianjurkan untuk ketuk pintu dulu kan gitu kan. Tok tok tok. Apa dalam dalil itu dikatakan wa tusallimu ila ahliha, yaitu ucapkan salam kepada ahlinya. Tok tok tok, assalamualaikum. Maka dianjurkan dalam bab adab dijelaskan bahwa kita dianjurkan berdiri di samping pintu, jangan di depan pintu. Jadi tok 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 langsung kayak gini. Jadi nggak boleh depan pintu. Pura-puranya ini pintu, ketuknya dari samping. Paham maksud ini? Tok tok tok, ketuknya dari samping. Nanti kita berada di samping pintu. Nanti dia tanya, man, siapa? Baru kita jawab, Nela Bu. Oh masuk masuk masuk, baru masuk. Jadi nggak boleh di depan pintu kita berdiri. Khawatirnya di dalam ada wanita yang buka aurat, atau ada orang-orang yang di dalam yang dia tidak izinkan untuk kita langsung melihat isi rumahnya. Maka beberapa satpam di beberapa wilayah itu dia itu selalu ngetuk pintu dan memposisikan badan di samping, jangan di depan pintu, gitu ya. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Nah, di samping pintu. Sampai sini paham? Makanya orang Gojek, orang-orang paket, nah itu harusnya mengerti dia. Jadi jangan di depan pintu, dia mesti di samping pintu karena takut ada aurat wanita di belakang pintu itu. Nah, dalam hadis dikatakan mengucapkan salam maksimal cuma 3 kali. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Udah maksimal cuma 3 kali. Kalau nggak dijawab, pulang. Kenapa cuma 3 kali Ustazah? Gini Bu, dalam hadis tadi dikatakan hatta tasta'dzinu wa tusallimu, sampai orang itu mengizinkan Bu. Jadi kalau salam itu cukup 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali pulang. Kenapa? Takutnya dia tidak siap dikunjungi Bu. Entah karena dia berkelahi suami istri, entah karena anaknya lagi sakit, entah karena dia bekerja dalam rumah,
entah karena dia itu lagi yang gak enak badan, entah dia lagi zoom dalam rumah. Udah bu, pulang bu. Kalau udah 3 kali bu, jangan ibu calik-calik. Oh, tonya ada. Oh, sendalnya ada. Tengoklah pintu belakang, tengoklah atas genteng, tanyalah tetangga. Adonya tuh. Nengoklah bawah pintu, intip jendela. Nah, ini tak boleh bu. Karena memang memuliakan tamu itu bagus, tapi tidak menerima tamu adalah hak. Dah. Ada yang ragu? Ada yang pernah tengok-tengok bawah kolong? Ada yang pernah ngintip-ngintip jendela orang? Yuk tanda ya kan? Jadi salam itu cukup 3 kali saja. Hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Sampai kita benar-benar diizinkan oleh dia. Oke? Lalu dia bilang sama kita nih, silakan masuk. Masuklah kita. Ingat bu, masih disuruh masuk, belum duduk lagi bu. Lalu dia bilang silakan duduk. Baru bilang izin ya bu, saya duduk. Jangan langsung ke belakang rumah buka songkok. Ustazah kan udah dekat kita sama dia. Dekat tapi adab tetap harus nomor 1. Masuk, silakan duduk. Izin ya bu, saya duduk. Duduk. Kalau nggak disuruh duduk gimana ustazahnya malah enggang sih ke belakang. Bilang bu. Boleh ya saya duduk. Gitu bu. Duduk. Dah. Setelah ibu duduk, ini yang paling penting bu. Nikmati apa yang ada bu. Jangan ditanya apa yang tidak ada. Banyak orang kita nih suka menanyakan apa yang tidak ada. Dikasihnya kita soto, lado katanya. Dikasihnya kita bakso, kok kalau ada kerupuk mantap kok. Kerupuknya tidak ada loh Astagfirullahaladzim. Dikasihnya kita makanan, ada tisu enggak? Tisu. Kalau enggak ada gimana coba? Itu maksud saya. Nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang enggak ada. Hati-hati kalau ibu arisan bu. Arisan itu kan ada soto, miso ya. Kita makan soto, kalau ada sambal lado mantap kok. Sama ladonya enggak ada loh pak. Nah itu hati-hati. Jangan sebut apa yang gak ada, nikmati apa yang ada. Takutnya pas kita tanya orang tuh gak ada, itu yang kita khawatirkan. Waktu kita tanya dia gak punya, dia malu. Itu ada bertamu bu. Saya sepanjang saya ceramah, sering saya ceramah ke rumah-rumah dan ke masjid-masjid. Tentu banyak sudah kejadian saya alami. Kadang-kadang dia kasih saya air putih, itu di gelas keramik warna putih yang tak nampak airnya di dalam kan itu kan. Pas saya buka bu, kosong bu. Tak saya minta bu, enggak bu. Bu airnya kosong, saya mau air, saya tak minta. Karena adabnya nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang tidak ada. Kadang-kadang pernah saya buka, ketahuan sama orang sebelah, berbunyi dia. Woi, ayah ustazah kosong katanya. Saya bilang, jangan. Nanti ahlul bait malu, itu akhlak. Jadi jangan tanya apa yang tidak ada, nikmati apa yang tidak ada. Kok tidak dimasaknya lontong? Garpu ada enggak? Garpu. Iya kalau ada mak, kalau tidak ada malu dia. Paham nih? Yang paham ya. Jadi itu jangan lagi dibuat. Jadi nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang tidak ada. Paham? Apalagi kelanjutannya? Setelah itu dianjurkan kita ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jangan tengok kiri kanan. Aduh sarang laba-laba. Atau tengok kiri kanan. Wih, gordennya mantap. Itu cash atau kredit tuh ya. Atau keramiknya mantap. Jangan lihat kiri kanan. Ya ghaddul basar, tundukkan pandangan. 1. Ucapkan salam maksimal 3 kali. Yang kedua, tegak di samping pintu. Yang ketiga, disuruh masuk silakan masuk. Yang keempat, suruh duduk silakan duduk. Lalu kemudian nikmati apa yang ada dan tundukkan pandangan.
Sedikit lagi, nanti kita masuk adab menerima tamu. Ketika dia membuatkan minuman untuk kita, kan sering kejadian, ibu rupanya sakit gula, lalu ibu bilang, aku ndak minum gula doh, air putih aja. Itu bagus daripada ibu nggak minum. Tapi seandainya dia udah buatkan teh, lalu kemudian ibu memang tidak bisa sama sekali minum teh, ini pura-puranya nih, memang ibu diabetes akut, kalau minum teh ibu terjungkil balik, pokoknya ibu nggak bisa minum teh, maka saya sampaikan lebih baik jangan diminum sekali, lebih baik sama sekali jangan diminum. Bilang, saya lupa bilang bu, kalau saya nggak bisa minum teh, kalau saya minum nanti sakit kambuh emak saya, izin saya nggak minum, nanti ibu aja yang minum ya. Terus terang aja, daripada ibu minum sedikit terus tidak habis dan mubazir. Tapi kalau seandainya ibu bisa minum, minumlah apa yang dia letakkan itu. Komunikasikan di awal sebelum semua terjadi. Oke? Selanjutnya, kalau dia sediakan makanan, ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Ini makanan, di sini ada guduk bagolo, di sini ada terong belando. Rupanya salah lawaknya mantap, letaknya di ujung. Jangan ambil. Ambil yang dekat dengan kita aja. Jadi kalau yang dekat dengan kita, ambil yang dekat. Syukur-syukur orang yang di depan gak ngerti adab, dia ambil, terus dia taruh dekat kita. Baru kita ambil. Nah, ini adab. Insya Allah sepintar apapun orang tidak akan dicintai kalau tidak ada akhlak. Tapi biar tak sekolah, kalau kita punya akhlak kita akan dicintai. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini ibu-ibu, ini adab bertamu. Nah, setelah itu sebagai penutup sebelum masuk ke poin selanjutnya, setelah selesai urusan segera pulang. Jangan lalu-lalu di rumah orang tuh sampai besok pagi. Segera selesai urusan, segera pulang. Selesai urusan, segera pulang. Ya. Nah, yang paling penting adalah jangan komentarin rumah orang, ada sarang laba-laba dikomentari, jangan. Saya jadi teringat nih di rumah ibu. Ingat dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Az-Zarnuji, itu kalau ada sarang laba-laba di rumah itu menyebabkan kefakiran, menyebabkan kemiskinan. Jangan. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas yang menyebabkan kemiskinan. Banyak. Ini saya selingi sebentar. Sarang laba-laba di rumah menyebabkan kemiskinan. Duduk di tiang tunggu dulu, belum selesai cakap lagi. Duduk di tiang daun pintu rumah. Nah, itu menyebabkan kefakiran. Itu hati-hati. Terus ibu suka menyapu muka yang basah dengan baju, mengeringkan muka dengan baju, itu menyebabkan kefakiran, menyebabkan kemiskinan. Nyapu di malam hari menyebabkan kemiskinan. Mendiamkan sampah di rumah lama-lama sampai bermalam menyebabkan kemiskinan. Menjahit baju yang masih di badan. Ada baju di badan meleo-leo di bawahnya, ibu ambil, ibu jahit di badan. Itu menyebabkan kefakiran. Jangan dilakukan hal-hal yang menyebabkan kefakiran itu. Nanti kapan-kapan kita sampaikan, ya. Nah, hati-hati. Oke, clear? Nanti kapan-kapan kita ulang. Nah, sekarang adab menerima tamu. Kalau kita menerima tamu, harusnya kita happy dan senang. Kenapa? Suatu ketika Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah, didatangi tamu. Ketika tamu itu datang, dia senyum, ketawa, happy dia. Tapi ketika tamu itu pulang, dia ketakutan. Bertanyalah Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa waktu tamu itu datang kau senyum? Tamu itu pulang kau ketakutan.
Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Sayyidatina Aisyah berkata, aku tadi menengok tamu itu pulang, tamu itu datang, seakan-akan dia membawa wangi-wangian dan bunga, dan dia pulang seakan-akan dia membawa ular dan kalajengking. Apa maksudnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, tamu yang datang ke rumah kita, setiap tamu yang datang dia membawa rezeki, dan setiap dia pulang dia akan mengangkat bala, mengangkat musibah. Jadi harusnya kalau tamu datang ibu senang, tidak menceringi. Dia datang lu nyala, bukan menceringi ibu. Senang ibu kalau tamu datang, karena setiap tamu datang membawa rezeki dan dia pulang mengangkat bala. Masya Allah. Nah, jadi kalau ada tamu ibu ngapain? Ibu bukakan pintu untuk dia, suruh dia masuk, jangan bertanya depan pintu. Ini kadang-kadang ketika dia udah masuk, jangan menanyakan hal yang gak terlalu urgen. Kadang-kadang antarkan undangan, Assalamualaikum Bu, ini ada undangan, anak perempuan saya mau menikah, saya tak masuk Bu. Apa kata kita sebagai ahlul bait? Oh, kamu nikah leh? Iyo, di mana karajo suami iyo? Karajo yang ditanya, bayangkan. Jangan buat-buat lagi daerah sini gitu, tidak boleh kayak gitu. Entah-entah dia pengangguran, mau apa kita? Nasib orang nggak semua sama, paham maksudnya ini? Nah, jadi sensus penduduk pula. Saya ini orangnya suka mantau, nggak sengaja gitu ya. Saya sering di airport, di stasiun, di terminal, kemana-mana. Saya kan sering duduk sendiri sambil baca-baca buku gitu ya, sambil kerja di handphone. Sering saya mendengarkan percakapan seorang ibu-ibu yang baru ketemu dengan anak muda. Saya ngobrol, mereka ngobrol, terdengarlah sama saya. Pertanyaannya tuh rata-rata gini Bu, iya, mau kemana? Mau ke Jakarta Bu. Oh, kerajo di situ. Itu Bu masalahnya Bu. Iya kalau dia kerja Bu, kalau dia masih cari kerja, malu dia. Paham saya nih? Ayo nanggu-anggu aja. Mau kemana? Mau ke Malaysia Bu. Di mana kerajo? Jangan-jangan di kerjaannya yang dia malu menyampaikannya. Kan kita nggak tahu nasib orang, takdir orang. Ini sebagai bukti, saya punya teman usia 43 tahun dan usia 45 tahun. Dua-duanya teman saya, karena teman saya semua di atas saya usianya. Dua-duanya pengen ketemu, dan akhirnya daripada saya tak ada waktu, saya kumpulkanlah keduanya, sekali ketemu aja kita gitu lah. Akhirnya mereka kenalan berdua, makan bakso, saya makan, mereka kenalan nih berdua nih. Ini teman saya 43 tahun, nih teman saya 45 tahun. Baru ketemu apa yang ditanyanya? Ya, ditanyanya sama yang 43 tahun ini. Udah berapa orang anak? Saya tercekik Bu. Karena saya tahu teman saya ini udah 20 tahun nikah tak punya anak. Apa sih kawan ini ketemu orang itu tanyanya. Menangis teman saya yang satu nih. Apa katanya? Saya belum punya anak Bu. Apa katanya? Kok bisa? Kok bisa pula katanya. Coba yang kedua. Nah itu jadi maksudnya adalah kita nggak tahu takdir orang. Takdir orang nggak semua sama. Maka kalau kita ngobrol sama orang, apa yang harus kita lakukan adalah kita ikuti alur orang itu. Kalau dia boleh cerita itu, berarti kita masuk ke dalam ceritanya. Contoh, dari mana Bu? Dari Pekanbaru. Ini kemana? Ke Jogja. Anak ambo di situ ada 2 orang. Di Padang ada 1 orang. Berarti kita boleh cerita soal anak. Masuklah cerita itu, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kita nggak dimasukkan, tidak ada legalitasnya, maka lebih baik jangan. Karena kenapa? Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi untuk menanyakan hal-hal yang setiap orang berbeda takdirnya. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi itu ya, jangan jadi sensus penduduk. Dah, ketika orang masuk ke rumah kita, lalu kemudian suruh dia duduk. Dah, setelah dia duduk apa yang kita lakukan? Jangan terlalu banyak basa-basi. Apalagi kita orang Minang, hati-hati. Masuklah Bu, ikutlah gubuk ambonya. Padahal rumahnya gak ada. Masuklah Bu, ini cuman gubuknya. Ustazah kan cuman kata-kata ustazah, tidak bisa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap kita ini akan diminta pertanggungjawaban atas kata-kata kita. Kalau rumah kita gubuk, kalau rumah kita besar jangan dibilang gubuk, berarti tak mengakui nikmat Allah. Nggak usah pakai gitu lagi mak. Silakan masuk bu, titik gitu aja. Jangan bertambah-tambah lu pelama galak tuh. Dah kayak gitu bu. Silakan masuk bu, titik. Kau ndak? Silakan masuk bu. Ikolah rumahnya mbak. Ale apanya ndak kerajo. Banyak mana cerita tetele. Dah. Setelah itu kan kita kasih dia minum nih. Paham ya? Kita kasih dia minum. Katakanlah kita taruh dia teh. Silahkan diminum bu, titik. Jangan ditambah-tambah. Iko yang adonya. Ini tidak bisa. Di dalam ada madu, ada sirup. Saya tahu nih dari mak saya nih. Ya kan, kalau mak saya dia udah izin kalau saya cerita. Biasanya kalau mak saya lakukan, jemaah saya lakukan, tidak ada bedanya itu. Disuruhnya orang minum datang ke rumah. Silakan diminum bu, iko yang adonya. Saya bilang, mak sini lu mak, apa? Ada madu mak, uyu. Ada sirup mak, uyu. Ngapa emangnya? Tadi mak kecil itu aja yang adu. Alah salah mak mahal ya. Itu berarti kalau mak saya kayak gitu, biasanya jemaah kayak gitu. Dan tidak ada bedanya itu dong. Jangan buat lagi bu. Ustazah itu kan cuma basa-basi, cuma kata-kata aja, nggak bisa bu. Orang murtad karena kata-kata. Orang masuk Islam karena kata-kata. Orang talak karena kata-kata. Iya enggak? Orang cerai karena kata-kata. Mana bisa cerai dalam hati? Kan enggak bisa. Harus ada kata-kata dari suami. Ku talak engkau. Kan gitu ya? Orang dosa karena kata-kata, ghibah. Orang berpahala karena kata-kata, baca Quran dan berdakwah. Nah, jadi kata-kata itu semua kan minta pertanggungjawaban. Nah, atau ibu sebaliknya, ibu kasih orang air putih, silakan diminum bu, air zam-zam yang adonya, padahal air putih. Itu. Paham kok? Tayu tanda. Itu. Jadi silakan masuk bu, titik. Silakan diminum bu, titik. Jangan banyak kali mendayu-dayu lah bahasa kitanya sampai melanggar pula syariat. Nggak boleh, itu berdusta namanya. Dah, setelah dia kemudian ngobrol sama kita, maka jangan menyindir-nyindir dengan menengok jam. Bilo lah bunda aku pulang lama mana lah nyuri siko ya. Jadi jangan. Cukup ibu lakukan apa? Cukup ibu ngomong baik-baik. Bu, ya kita cerita masih enak nih. Tapi kebetulan saya mau pergi. Lain kali kita sambung boleh? Nah, selanjutnya, boleh nggak bu menolak orang datang ke rumah? Orang mau datang ke rumah, boleh ditolak? Boleh? Jadi gini bu, kalau ibu punya teman yang kalau dia datang ke rumah, ibu tengok aja dari jauh dia mau datang ke rumah ibu, udah terbayang ibu muka-mukanya mau mengajak ibu bergosip. Pokoknya dia profesor doktor di bidang gosip. Kalau dia ke rumah dia asik ngajak gosip terus. Ya Allah bismillah, saya nggak mau gosip, titik. Orang ke rumah. Tapi setiap dia datang pokoknya ibu gosip. Setiap dia datang ibu pokoknya fitnah. Setiap datang ceritain orang. Karena lama ibu tak sanggup menolaknya. Maka ketika dia datang dari jauh, lalu kayak-kayaknya dia mau membawa gosip baru, boleh gak ibu tolak? Maka ibu boleh tidak membukakan pintu untuknya. Kenapa? Karena untuk menghindarkan dia kepada dosa dan menghindarkan diri kita pula kepada dosa. Makanya tadi saya bilang, menerima tamu itu bagus, tapi itu hak bukan kewajiban. Kecuali tamunya mendatangkan kepada kemaksiatan. Maka boleh nggak memblokir orang di sosial media? Kalau dia menghina, kita balik ngina. Dia mencaci, kita balik nyaci. Ya, yang terjadi adalah baku hantam, bertengkar macam-macam. Kita blok dia dulu. Supaya apa? Supaya dia tidak berdosa karena terus-terusan menyakiti kita, dan supaya kita tak berdosa karena terus-terusan menyakiti dia. Boleh kita blok bu, Pak. Nanti kalau ketemu aku aja. Terus katanya dia, kenapa kau blokir aku di WhatsApp?
karena aku tak mau berdosa dan aku berdosa. Kata Ustaz Janela, boleh blokir orang kalau mendatangkan kepada dosa. Palingan dia jawab amma ba'du. Paham ya? Nah, jadi kayak gitu Bu. Supaya tidak berdosa, maka itu boleh dilakukan. Nah, makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu semuanya, jika orang-orang yang datang tamu itu kalau udah terindikasi dia nipu, misalnya suka minjem uang gitu, atau dia suka gosipin orang, sehingga kita memilih untuk tidak menerimanya, itu adalah bagian dari pilihan yang dibolehkan. Ya, kita bukan memutus silaturahmi, nanti kita tetap ketemu sama dia pada satu waktu yang lain, tetapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tadi. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang saya maksud, adab adalah nomor satu. Jadi kalau ada tamu ke rumah, lakukan tadi yang saya sebutkan. Tetapi meskipun menerima tamu itu adalah sesuatu yang boleh kita tolak kalau dia mengajak kita bergibah, saking mulianya menerima tamu, maka dibolehkan ibu untuk menunda kewajiban lain karena ada tamu. Contoh, kita mau sholat nih, udah ngambil wudhu, mau sholat, tahu-tahu datang tamu, maka ibu sambut tamu dulu, lalu kemudian ibu sholat. Ibu sambut tamu dulu, ibu kasih dia air minum, lalu kemudian ibu sholat. Ibu tunda sholat ibu karena memuliakan tamu, itu boleh. Atau sebaliknya, ibu udah mau ke pengajian, tahu-tahu datang tamu, maka ibu tunda ke pengajian, ibu libur pengajian karena ada tamu, itu boleh. Ya. Kemudian hati-hati dengan lisan kita. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum saya tutup nanti, ya, saya mau jelaskan begini. Kalau usia-usia ibu nih, saya udah tengok nih usia-usia maghrib menjelang isya, sebagian udah mau tahajud, ya. Nah, kalau usia-usia kayak kita ini, kalau ada orang-orang yang kita bertamu ke rumah dia, atau orang-orang yang dia bertamu ke rumah kita, yang paling penting adalah fokus kepada pembicaraan yang bermanfaat. Jangan sampai menyakiti hati siapapun, jangan sampai melukai hati siapapun. Karena begini, segala yang tidak selesai di dunia, saya ulang, segala yang tidak selesai di dunia, saya ulang, segala yang tidak selesai di dunia akan kita selesaikan di hari akhirat. Orang-orang yang kita sakiti di dunia akan kita cari di akhirat. Orang-orang yang kita bikin sedih dia, orang-orang yang kita punya hutang tapi kita nggak bayar, orang-orang yang kita bikin cemberut hatinya karena perbuatan kita, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita gosipkan dia, orang-orang yang kita bikin menetes air matanya karena perbuatan kita, suami-suami yang kita bikin zalim karena perbuatan kita. Segala yang tidak selesai di dunia akan kita selesaikan di akhirat. Maka daripada di akhirat kita selesaikan, lebih baik selesaikan di dunia. Itu sebab sebagai penutup, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan saya jelaskan bahwa jangan pernah menyakiti hati siapapun. Kalau ada hati orang yang kita sakiti, apakah karena omongan kita, karena kita sering bertamu, sering menerima tamu, lalu kemudian kita sakiti orang lain, tidak selesai di dunia, pasti akan diselesaikan di hari akhirat. Makanya ada dalil, innallaha ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Segala hutang yang tidak kita bayar, segala nazar yang tidak kita tunaikan, segala fidyah yang tidak kita tunaikan, segala sholat yang kita tinggalkan, segala puasa yang kita tinggalkan, segala orang-orang yang kita sakiti hatinya, segala dosa-dosa buka aurat dan dosa-dosa lain, itu akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Makanya perkecil urusan dengan manusia. Kalau kita memang ada salah, segera minta maaf, selesaikan di dunia. Kalau kita nggak salah, maafkan kesalahan orang, selesaikan di dunia. Kalau punya hutang, selesaikan di dunia. Kalau kira-kira lingkungan, teman menghantarkan kita kepada dosa, tinggalkan. Tetap jalin silaturahmi, tapi tinggalkan. Ya, nggak usah terlalu banyak ngomong, makin banyak ngomong makin banyak salah. Sekarang fokus ajalah
gimana caranya ibadah biar masuk ke dalam surga. Insya Allah. Gimana caranya ibadah masuk surga. Gak ada ceritanya lagi waktu kita lagi yang terbuang untuk hal-hal orang lain atau hal-hal dunia kita. Semoga bermanfaat. Apa yang tadi saya sampaikan tak boleh diulang lagi. Ini dari wajah-wajahnya masuk ke rumah orang masih buka songkok langsung kan. Jangan dibuat lagi. Masuk ke rumah orang langsung masuk buka songkok, buka kulkas. Tidak boleh lagi ya. Karena itu adab. Ustazah, kalau kami langgar semua ini gimana? Dilanggar nggak apa-apa, cuman nggak beradab saja. Tapi kan orangnya santai aja Ustazah. Belum tentu. Hati-hati, jauh lebih baik. Insya Allah. Demikian. Ada yang mau bertanya dalam dan luar tema? Ini paham. Kan kita udah biasa teman. Assalamualaikum ya pergi dapur. Kan udah biasa kan. Tadi sama kita gitu kan. Assalamualaikum kan. Salam langsung. Itu tidak boleh. Kan adabnya. Assalamualaikum. Woi, kok nak masuk? Kata Ustazah Nila suruh dulu. Ya, gitulah. Masuk kayak gitu ya. Jadi dikurangi aja ke depan. Walaupun sama kakak kandung kita nih. Kalau keakraban antara berdua ini ya sudah biasa keakraban kan. Tak apa-apa kita. Assalamualaikum, tapi kita ada akrab gitu. Udah akrab maksudnya tidak ada hal privat lagi. Memang kalau ngomong tuh udah di dapur. Maksudnya akrab nih gimana nih? Keakraban itu memang tidak sudah istilah anak muda soulmate lah gitu, soulmate. Udah kayak saudara sendiri. Jadi udah pokoknya udah terbiasa keluar masuk, udah terbiasa masuk dapur, buka songkok, buka kulkas, udah biasa. Kalau dia sesuatu yang udah terbiasa berarti situasinya dimaafkan. Tapi jangan sampai terbawa ke orang ya. Jungkil balik lagi rumah orang nanti. Oke? Kau buka songkok. Udah kawan dekat ibaratnya ya. Udah soulmate. Udah tidak ada lagi yang dirahasiakan. Malah kalau dia sopan-sopan kali bingung kita dapat hidayah dari mana sih kawan ini gitu ya. Ada lagi? Silakan. Oke Ustazah, ngumpul niatnya silaturahmi, ternyata terjadi bully membuli, jadinya candaan. Jadi begini, apa itu ghibah atau menyakiti hati orang lain? Yaitu menceritakan orang